Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan sebab Dia yang layak. Kau ubah ratapku jadi karya. Kau bukakan kain kabutku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Katakan, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu.
bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku takkan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Terima kasih Tuhan. Katakan kau ubah. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu. Sekali lagi nyatakan, kau ubah ratap kami. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu. Mari kita puji Tuhan. Ku takkan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku takkan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Mari puji Tuhan. Ku takkan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Nyatakan selamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya, amin. Nyatakan. Hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh engkau baik. Dikatakan Tuhan, engkau baik. Engkau baik. Terima kasih Tuhan, engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Teramat baik, engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Katakan di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh engkau baik. Nyatakan Tuhan, kau baik. Engkau baik. Kau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik, kau baik Tuhan. Engkau baik. Teramat baik, kau baik. Engkau baik. Sekali lagi nyatakan, kau baik Tuhan. Engkau baik. Teramat baik, kau baik. Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kau baik Tuhan. Engkau baik. Teramat, kau baik Tuhan. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi nyatakan Tuhan, kau baik. Haleluya. Engkau baik, sangat baik.
setiamu tak pernah baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Katakan dengan hati bersyukur Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Nyatakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Nyatakan Kau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Sekali lagi nyatakan Kau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia. Sekali lagi saudara nyatakan Tuhan baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kau sumber kami, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hanya karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sebab hanya karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai menerima firman Allah yang diurapi. Bagian pertama, dari dalam gelap akan terbit terang. Mari kita buka Alkitab kita kepada 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Minggu yang lalu
Kita sudah belajar bahwa sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Itulah yang pasti akan terjadi. Dari setiap kegelapan masalah akan terbit terang bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari setiap kegelapan tantangan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kesulitan keuangan akan terbit terang bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari setiap kegelapan masalah rumah tangga, hubungannya retak, gangguan orang jahat, persaingan, kegagalan, kemandulan, kesepian, tidak ada teman, pengangguran, akan terbit terang bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari setiap kegelapan, kecanduan, ketagihan, keterikatan, dan sebagainya akan terbit terang bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak tahu bagaimana caranya bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dari dalam gelap akan terbit terang. Dari setiap kegelapan akan terbit terang bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Minggu yang lalu kita sudah mulai mendalami bagaimana konkretnya agar kita betul-betul bisa mengalami dari dalam gelap akan terbit terang. Yang pertama, cara Tuhan mengubah gelap menjadi terang ada dengan perantaraan firman-Nya. Gelap akan berubah menjadi terang apabila firman Allah ditaati. Firman Allah berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Sekarang mari kita lihat cara lain yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah gelap menjadi terang, yaitu dengan gelap akan berubah menjadi terang ketika kita menerima firman Allah yang diurapi. Firman Allah berkata, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Mendiang Pendeta David Choyonggi yang pernah menjadi gembala sidang gereja terbesar di dunia dengan jumlah jemaat hampir 1 juta jiwa menyebut firman Allah yang diurapi oleh Roh Kudus untuk berbicara secara pribadi kepada kita ini sebagai rema. Istilah rema ini bisa diperdapatkan secara teologi, tetapi prinsipnya adalah gelap akan berubah menjadi terang bila kita menerima firman Allah yang diurapi oleh Roh Kudus. Firman Allah yang diurapi ini dapat kita terima sementara kita membaca Alkitab. Firman Allah berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sementara kita membaca Alkitab, tiba-tiba ada ayat yang seperti lompat keluar menyergap kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan sudah berbicara secara khusus kepada kita. Atau sementara kita membaca Alkitab, tiba-tiba ada ayat yang seperti berapi-api. Dan kita tahu bahwa Tuhan sudah berbicara secara khusus kepada kita. Ketika merintis gereja yang kami gembalakan saat ini, kami mengalami banyak kesulitan. Tetapi setiap kali kami baca Mazmur pasal 16, 17, dan 18, kami hampir selalu dibungkus oleh kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan terasa begitu dekat sekali, dan kami beroleh kekuatan untuk menghadapi hari itu. Di belakang saya ada foto 2 buku dengan judul Tiba 7. Tiba 7 adalah singkatan dari tertib baca Alkitab 7 menit setiap hari. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab selama 7 menit setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dalam 2 tahun. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab 2 pasal setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dalam 2 tahun. Untuk membantu kita agar bisa tertib membaca Alkitab setiap hari,
gereja kita telah menerbitkan buku Tiba 7 tahun pertama dan tahun kedua. Dalam buku Tiba 7 ini kita akan menemukan daftar pasal-pasal Alkitab yang perlu kita baca setiap hari, yang akan menolong kita untuk selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu setiap 2 tahun sekali. Buku Tiba 7 ini dapat diperoleh di lobi gereja atau dengan menghubungi kantor gereja. Beberapa orang di antara kita mungkin sudah terbiasa atau ingin membaca seluruh Alkitab selesai setahun sekali. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab sebanyak 15 menit setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan kitab Wahyu pasal 22 dalam 1 tahun. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab sebanyak 4 pasal setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan kitab Wahyu pasal 22 dalam 1 tahun. Oleh karena itu, supaya dari waktu ke waktu kita menerima firman yang diurapi dan mengalami bagaimana Tuhan membuat dari gelap akan terbit terang dan memberi kelegaan, mari kita tertib membaca Alkitab setiap hari. Mari kita rajin menghafalkan ayat-ayat Alkitab sesuai kemampuan masing-masing. Mari kita rajin merenungkan bagaimana caranya bisa mentaati firman Allah, dan mari kita bertindak hati-hati untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ini pasti akan terjadi. Dari dalam gelap akan terbit terang. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa firman Allah yang diurapi ini juga dapat kita terima sementara kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sementara kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, suatu hari akan terjadi terobosan rohani. Tiba-tiba kita tahu bahwa Tuhan sudah berbicara kepada kita. Kita baca dalam Alkitab bagaimana Hana dimadu oleh suaminya. Hal ini menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Hana. Dikatakan mengenai Hana bahwa madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Hana dihadapkan pada pilihan, atau menjadi gusar seperti yang diinginkan oleh madunya, atau memilih untuk mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Hana memilih yang terakhir, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hati Hana begitu pedih, tak ada kata-kata yang dapat melukiskan kepedihan hati Hana. Karena itu Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Melalui tangisan ini, Hana mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Hana terus menangis di hadapan Tuhan sampai ia tidak bisa menangis lagi. Dan Tuhan mengabulkan permohonan doa Hana. Hana menerima firman yang diurapi melalui perantaraan Imam Eli. Firman Allah berkata, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel.
Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda akan berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai Anda menerima firman yang diurapi, yang membuat Anda mengalami dari dalam gelap akan terbit terang dan menerima kelegaan dari Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah mengajarkan ada banyak jenis bahasa roh. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Kata bahasa roh dalam ayat ini adalah dalam bentuk jamak, yaitu bahasa-bahasa roh. Hal ini jelas terlihat dalam Alkitab bahasa Inggris versi King James yang berkata, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Bahasa Inggris bahasa roh adalah diverse kinds of tongues, yang berarti bermacam-macam, berjenis-jenis bahasa roh. Bahasa roh itu tidak cuma satu macam, tetapi ada banyak jenisnya. Ada bahasa roh untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat dalam suatu kebaktian. Bahasa roh seperti ini perlu ada penafsiran. Bahasa roh seperti ini tidak diberikan untuk semua orang. Bahasa roh seperti ini hanya diberikan untuk orang-orang tertentu saja. Tetapi ada pula bahasa roh yang merupakan bahasa doa. Firman Allah berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Berdoa dengan bahasa roh ini dikaruniakan oleh Allah kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tinggal diambil saja dengan meminta Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus ini merupakan kehendak Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dibaptis dengan Roh Kudus ini digenapi ketika Cornelius dan kawan-kawan mengalami ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ketika Rasul Petrus melihat dan mendengar bagaimana Cornelius dan kawan-kawan berkata-kata dalam bahasa roh, Rasul Petrus menyimpulkan bahwa mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti yang dialami oleh para rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Rasul Petrus mengatakan bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai dibaptis dengan Roh Kudus. Rasul Petrus berkata, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus adalah apa yang dialami oleh para rasul ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain pada hari Minggu Pentakosta hampir 2000 tahun yang lalu. Cornelius dan kawan-kawan dan dibaptis dengan Roh Kudus ini adalah apa yang dialami oleh Cornelius dan kawan-kawan ketika Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh. Firman Allah mengajarkan bahwa orang yang berdoa dengan bahasa roh sedang berbicara kepada Allah. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karena Allah maha tahu, Allah tidak butuh penafsiran bahasa roh. Jadi tidak semua bahasa roh perlu ada penafsiran. Yang perlu penafsiran itu hanya bahasa roh yang menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat di dalam sebuah kebaktian. Sedangkan bahasa roh yang merupakan bahasa doa untuk berkata-kata kepada Allah tidak memerlukan penafsiran. Berdoa dengan bahasa roh ini dikaruniakan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Firman Allah mengajarkan bahwa kita bisa berdoa dengan akal budi, yaitu dengan bahasa manusia. Kita juga bisa berdoa dengan bahasa roh. Firman Allah berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Karena itu, mintalah agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh. Kemudian berdoalah dengan tidak jemu-jemu, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa roh, sampai kita menerima firman yang diurapi dan atau mengalami Allah membuat dari dalam gelap terbit terang bagi kita. Di belakang saya ada foto pendeta John Wimber, seorang yang dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan ilahi. Pendeta John Wimber bersaksi bagaimana suatu hari ketika dia sedang ada pergumulan, dia berdoa di luar rumah. Sementara dia berdoa, tiba-tiba yang keluar dari mulutnya bukan lagi kata-kata bahasa Inggris, tetapi bahasa yang tidak dimengerti olehnya, yaitu bahasa roh. Ketika pulang ke rumah, dia memberitahu istrinya bahwa dia telah dibaptis dengan Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa roh. Beberapa waktu kemudian,
anak mereka yang bernama Sean Wimber, yang waktu itu berusia 3 atau 4 tahun, bermain di luar rumah. Ketika bertemu dengan sarang lebah, Sean mengguncang sarang lebah itu sehingga lebahnya beramai-ramai keluar dari sarangnya dan menyengat Sean. Mendengar Sean menangis dan menjerit-jerit kesakitan karena diserbu dan disengat oleh lebah. Orang tuanya datang dan menghalau lebah-lebah itu dan membawa Sean ke rumah. Muka dan tubuh Sean penuh dengan luka sengatan lebah dan dia menangis kesakitan. Ketika mereka berpikir akan membawa Sean ke rumah sakit, istri pendeta John Wimber meminta agar John berdoa dengan bahasa roh untuk Sean, anak mereka. Sementara pendeta John Wimber berdoa dengan bahasa roh, dia dan istrinya melihat bagaimana satu demi satu luka sengatan lebah itu hilang dari muka dan tubuh Sean, anak mereka. Setelah 30 menit berbahasa roh, Sean Wimber sudah berhenti menangis dan tertidur pulas. Mereka tunggui sambil terus berbahasa roh. 1 jam kemudian, Sean Wimber terbangun dari tidur. Semua luka sengatan lebah sudah hilang dari muka dan seluruh tubuhnya. Sean menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan dan bisa ikut kedua orang tuanya ke gereja malam itu. Mintalah agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, sehingga Anda menerima karunia untuk berdoa dengan bahasa roh. Kemudian berdoalah dengan tidak jemu-jemu, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa roh, sampai Anda menerima firman yang diurapi dan atau mengalami Allah membuat dari dalam gelap terbit terang bagi Anda dan memberi kelegaan kepada Anda. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Allah dengan menyanyikan lagu ini. Katakan, Rasulullah dari Allah, penuhkanku. Kau sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku.
mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah puaskanku. Oh, sungai dari Allah kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh, sungai dari Allah menukanku. Oh, sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah puaskanku. Oh, sungai dari Allah kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh, sungai dari Allah. Bangkit berilah katakan, menukanku. Oh, sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah puaskanku. Oh, sungai dari Allah kehidupanku. Sekali lagi katakan, oh, sungai dari Allah. Yesus menuntunku. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Oh, sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah puaskanku. Oh, sungai dari Allah kehidupanku. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, oh, sungai dari Allah menuntunku. Oh, sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah puaskanku. Oh, sungai dari Allah kehidupanku. Oh, sungai dari Allah kehidupanku. Oh, sungai dari Allah kehidupanku. Mari memuji Dia, mari menyembah Dia.
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo kanama kathandato kakanama kathandato kakanama kathandato kakanama kusyai. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Itulah yang pasti akan terjadi. Dari setiap kegelapan masalah akan terbit terang bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari setiap kegelapan, tantangan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kesulitan keuangan, masalah rumah tangga, hubungan yang retak, diganggu orang jahat, persaingan, kegagalan, kemandulan, kesepian, tidak ada teman, pengangguran, kecanduan, ketagihan, keterikatan dan sebagainya akan terbit terang bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Cara Tuhan mengubah gelap menjadi terang adalah dengan perantaraan firman-Nya. Gelap akan berubah menjadi terang apabila kita menerima firman Allah yang diurapi. Supaya dari waktu ke waktu kita menerima firman Allah yang diurapi dan mengalami bagaimana Tuhan membuat dari dalam gelap akan terbit terang dan memberi kelegaan. Mari kita tertib membaca Alkitab setiap hari. Mari kita rajin menghafalkan ayat-ayat Alkitab sesuai kemampuan masing-masing. Mari kita rajin merenungkan bagaimana caranya kita bisa mentaati firman Allah. Dan mari kita bertindak hati-hati untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Allah.
supaya dari waktu ke waktu kita menerima firman yang diurapi dan mengalami bagaimana Tuhan membuat dari dalam gelap akan terbit terang dan memberi kelegaan. Mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa roh, sampai kita menerima firman yang diurapi, yang merupakan jaminan Tuhan bahwa apa yang kita minta sudah dikabulkan. Ilialamo kakanama kafadato, kakanama kafadato, kakanama kusyai. Saya mohon setiap orang yang ingin mohon agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh. Angkatlah tanganmu sekarang ini. Saya minta setiap orang yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi saudara jarang berkata-kata dengan bahasa roh, dan sekarang saudara ingin dipenuhkan kembali, angkatlah tanganmu sekarang ini. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini, baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Allah yang sudah berbicara kepadamu dengan cara-cara yang lain dan daripada saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja Anda berada. Saya mohon setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong dan penghibur saya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membangkitkan keinginan-keinginan kudus di dalam hati saya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memampukan saya untuk hidup kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Saya mohon agar Tuhan Yesus membaptiskan saya dengan Roh Kudus. Sekarang juga saya akan membuka mulut saya untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya untuk mengucapkannya. Dengan iman saya akan mulai mengucapkan kata-kata bahasa roh, kata-kata yang tidak saya pelajari, kata-kata yang tidak saya mengerti.
mengerti. Kata-kata yang tidak saya mengerti. Kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan mulai mengucapkannya Saya akan mulai mengucapkan dengan iman dengan iman dan kerendahan hati. dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini, haleluya, haleluya 8 kali. Nanti apabila saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara juga berhenti menyanyi haleluya. Saudara juga mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Walau saudara tidak tahu apa yang mau diucapkan, dengan iman dan kerendahan hati, mulai saja ucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti. Nanti dalam proses saudara sedang akan mengucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti, itu akan terjadi mujizat. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara untuk mengucapkannya. Mari kita nyanyikan haleluya 8 kali. Haleluya.
Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, tolong kami Tuhan untuk tertib membaca Alkitab setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk bertindak hati-hati sesuai dengan firman Allah yang kami baca. Sementara kami membaca Alkitab, kami mohon agar Tuhan memberi kepada kami firman yang diurapi sebagai jaminan Tuhan bahwa permohonan kami sudah dikabulkan. Tolong juga kami Tuhan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa roh, sampai kami menerima firman yang diurapi, yang merupakan jaminan Tuhan bahwa apa yang kami minta sudah dikabulkan. Ilialamo kana makafanda toka kana makafanda toka kana makushai. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Tuhan insafkan mereka akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kerjakan pertobatan yang sejati di dalam hati orang-orang yang kami kasihi ini, ya Bapa. Mari Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Setiap masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar anak-anak-Mu bisa melanjutkan pendidikan sesuai keinginan dan keperluan mereka. Bukalah ya Bapa pintu-pintu pertolongan, dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon perlindungan Tuhan sehingga anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Mari Tuhan berikan kehidupan berumah tangga penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada semua anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit, Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang ini. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan, yang butuh usaha, Tuhan beri usaha, yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya, kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami ucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Berjalan dalam kuasa-Mu. Mari bersama katakan, berjalan ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Engkau yang terutama Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Katakan, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan, Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut. Haleluya. Menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Sekali lagi kami rindu Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau hadir di sini Tuhan. Mari kita naikkan bersama, katakan, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus lembut, sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu,
Katakan bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanku, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Engkau yang terutama Tuhan, kami perlu Engkau Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Katakan pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut,